Selamat, selamat, selamat. Gulinyuan, kenapa kamu datang? Penjaga Gu, apa maksudmu ini? Membawa hadiah. Hadiah apa yang harus kamu antar sendiri? Aku bilang bawa hadiah untukmu. Penjahat, lepaskan dia. Ini hadiah yang kubawa untukmu. Lepaskan aku. Gulinyuan, kamu mau memberontak dari kelompok Qian Kun. Siapa lagi yang berani menghalangi? Hari ini, jika kamu melangkah keluar pintu, kamu jadi musuh bebuyutan Qian Kun. Jangan harap dapat satu butir pun pil Shihun. Qian Kun sudah kelewat batas, menyakiti orang yang kucintai. Aku, Gu, akan balas 100 kali lipat. Akan kuhabisi sampai ke akar-akarnya. Ini mana? Tenang saja. Tanpa Oktober 15 hari, mereka takkan temukan sini. Kamu mau apa? Kamu kena Wang You. Aku akan bantu mengeluarkannya. Kamu bohong. Jangan pergi. Aku mau cari kakak siang. Kakak siang, tolong aku. Lepaskan aku.
Dengar, aku tak mau dengar namanya lagi. Xiao Yuan, ini ayunan yang kubuat untukmu. Suka? Kakak Siang. Jangan-jangan orang dalam mimpiku adalah kakak Siang? Bajunya cukup pas. Kulihat di kamarmu ada baju dan perhiasan perempuan. Jangan-jangan kamu sering menindas dan menculik pengantin baru? Semua di sini dipersiapkan untukmu. Kenapa kamu menculikku, lalu menyembuhkan Wang Youku? Karena surat rahasia itu? Dulu kita sepasang kekasih yang sangat mencintai. Kakak Siang mengingatkanku. Kamu dulu pernah buat kebohongan serupa untuk mendekatiku. Kamu masih percaya dia? Tunggu sampai aku keluarkan 2 jarum racun dari tubuhmu. Nanti kamu akan mengerti semuanya. Terima kasih penjaga sudah menolong. Seperti ini caramu berterima kasih? Karena kamu tahu aku adalah penjahat dari kelompok Yan Kun. Aku sarankan jangan buang tenaga mencoba lari, kalau tidak aku tidak tahu. Apa yang akan kulakukan? Minum obat. Aku tidak mau minum. Aku sekarang hanya ingin kembali ke Liu Shanmen. Kakak Siang pasti sangat khawatir padaku. Makan permennya, nanti tidak pahit lagi. Tidak mau.
Kedepannya, kamu bisa bebas beraktivitas di halaman kecil ini. Gulin Yuan, apakah kamu benar-benar baik padaku? Atau hanya karena surat rahasia? Kamu sebenarnya siapa? Apa sebenarnya yang terjadi antara kita? Kepala sakit lagi. Kamu sedang memecahkan kode surat rahasia. Tidak. Aku hanya menulis sembarangan. Kamu sedang memecahkan kode surat rahasia. Tidak. Aku hanya menulis sembarangan. Lukamu belum sembuh total, jangan buru-buru memecahkan kode surat rahasia. Selain itu, kamu tidak boleh minum teh lagi. Kenapa? Karena kalau minum teh, perutmu akan sakit. Mau menipuku lagi? Setelah minum tidak akan sakit lagi. Aku hanya. Habis diminum. Efeknya cepat sekali, perut sudah tidak sakit lagi. Jangan-jangan dia benar-benar mengenal masa laluku. Kamu sedang membuat ayunan. Buat main sendiri. Dulu. Sepertinya. Kamu ingat sesuatu. Tidak ada. Kamu bilang. Dulu. Kakak siang di Liu Shanmen. Sepertinya juga pernah membuatkan aku ayunan. Kamu bilang apa? Kamu yang menyuruhku bicara, aku baru bicara. Lagi pula, aku juga tidak terlalu jelas melihatnya.
hanya beberapa fragmen dalam mimpi saja. Kamu takut padaku. Bukan dia yang membuatkanmu ayunan, tapi aku yang membuatkannya. Kamu masih ingat hari ini hari apa? Ini hari ulang tahunmu. Apapun yang ingin kamu lakukan hari ini, aku akan menemanimu menyelesaikannya. Bagaimana kamu merayakan ulang tahun tahun ini? Aku sudah menyiapkan meja penuh makanan, tapi kamu bahkan tidak melirik. Duduk di sini terus. Aku tebak. Kamu sedang menunggu bintang, ya? Bagaimana kamu tahu? Aku ingin melihat bintang. Tebakanku benar. Entah mengapa, selalu merasa kalau tidak bisa melihat bintang di hari ulang tahun, akan ada rasa penyesalan. Baiklah. Malam ini aku akan menemanimu melihat bintang. Xiao Yuan. Ini hari ulang tahun pertamaku bersamamu. Malam ini ayah angkatku pergi bertugas. Aku tidak perlu pulang. Kalau begitu, kita mau ngapain? Kita bisa melihat bintang bersama. Langit malam indah bagai lukisan. Mari kita berbaring melihat bintang Altair dan Vega. Bukankah itu cukup romantis? Berbaring melihat. Atau duduk melihat juga boleh. Kalau ulang tahunmu kapan? Aku anak jalanan tanpa orang tua. Tidak tahu kapan aku lahir. Apalagi di mana akan mati. Bagaimana kalau hari ini kita jadikan hari ulang tahunmu? Baiklah. Sepertinya tahun ini tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat bintang. Aku memang agak kecewa. Tapi dia sepertinya lebih sedih. Hujan deras begini, dia sudah pergi lama. Sebenarnya mau ngapain? Kenapa aku khawatir padanya? Meski terlihat baik, dia tetap penjahat keji dari geng Qian Kun. Kamu
Kamu kenapa? Ikut aku. Malam ini kenapa tidak menyalakan lampu? Kamu mau membawaku kemana? Ajak kamu melihat bintang. Bagaimana? Suka? Gulin Yuan, kamu memang hebat. Kamu ini. Kalau langit tidak berpihak, kita lihat bintang saja begini. Ini seperti bintang. Juga seperti kunang-kunang. Lilin perak, cahaya musim gugur, layar lukisan dingin. Kipas kecil sutra ringan mengejar kunang-kunang. Hadiah ulang tahun untukmu. Terima kasih. Kalau begitu, apakah kita bisa berbaring melihat bintang gembala dan gadis penenun? Berbaring melihat apa? Jangan bermimpi. Awalnya ingin menunggu sampai besok. Tapi aku tidak sabar. Kamu mau apa? Aku ingin kamu cepat ingat. Aku punya. Aku agak takut. Jangan takut.
Jangan. Dia tidak membohongiku. Kita dulu memang punya banyak hubungan. Gulin Yuan, kamu kenapa? Gulin Yuan, buka pintu. Aku ingin istirahat, kamu cepat pergi. Apa kamu terluka? Siapa yang bisa melukaiku? Kamu pasti salah lihat. Jangan ganggu aku latihan, kamu cepat pergi. Gulin Yuan, aku ingat beberapa hal. Kamu beritahu aku. Kenapa kita pergi mencoba baju pengantin bersama? Lalu menikah di Qiankun Bang. Tunggu aku bantu kamu lepaskan jarum racun ketiga. Kamu akan mengerti semuanya. Gulin Yuan, kamu kenapa sih? Buka pintu. Gulin Yuan, kamu kenapa sih? Buka pintu dong. Biar aku masuk. Gulin Yuan. Bagaimana ini? Temanmu, sepertinya keracunan pil Shihun. Sepertinya dia bertahan dengan tenaga dalam. Begitu racunnya kambuh dan tidak bisa diredakan, dia akan kehilangan akal sehat. Menjadi orang gila yang membunuh siapapun yang dilihat. Gulin Yuan. Kamu pergi. Kenapa kamu pergi? Hadiahnya juga tidak mau. Gulin Yuan. Gulin Yuan, ayo makan pil penyerap jiwa. Setelah makan, kamu akan baik-baik saja. Dusan Yao. Gulin Yuan, jangan takut. Ini aku. Pergi, Ini aku. pergi, Jangan takut, ini aku. pergi, pergi. Sedikit saja sudah cukup. Aku tidak mau makan pil penyerap jiwa. Gulin Yuan, jangan asal menggunakan tenaga dalam. Kamu hanya akan mempercepat efek racun. Gulin Yuan. Dusan Yao. Gulin Yuan.
Kamu. Kenapa bisa kamu? Aku tidak mau kamu melihatku seperti ini. Aku tidak pergi. Kamu membebaskanku dari lupa. Aku akan menemanimu di sini. Masih ada satu paku lupa. Aku akan membantumu melepasnya. Jangan bicara lagi, aku sudah beli obat, aku sudah beli obat. Aku akan membuatkan obat untukmu. Jangan pergi. Dia ingat. Xiao Yuan.
kamu sudah lebih baik. Coba makanan yang aku masak. Ini semua adalah makanan yang dulu aku suka. Entah rasanya masih sama atau tidak. Aku akan mengambil nasi untukmu. Xiao Yuan. Ini semua adalah makanan yang dulu aku suka. Entah rasanya masih sama atau tidak. Aku akan mengambil nasi untukmu. Xiao Yuan. Ada apa, Ave? Fei Fei. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kamu pasti lapar, kan? Aku lihat kamu semalam juga tidak banyak makan. Kamu juga makan. Dia tidak ingat. Aku lihat kamu sepertinya tidak suka dengan masakan ini. Ini pertama kalinya aku masak. Kasih aku muka dong. Kamu juga makan. Maaf. Racun Wang Yu tidak ada penawarnya. Ingatannya rusak. Bahkan jika kamu mengeluarkan semua jarum racun dari tubuhnya, dia belum tentu ingat kamu. Aku Afei seumur hidup tidak takut dewa atau hantu. Tapi kali ini, semoga Buddha melindungi, agar bisa mencapai keinginan. Kekasih Xiao Yuan tidak ingat masa lalu. Bukan hal yang buruk. Kalau begitu, aku rela menggunakan sisa hidupku untuk menjaganya bahagia selamanya.
Pahlawan muda bertanya tentang takdir. Aku ingin melindungi seseorang. Tidak. Mulai sekarang, kamu hanya Yun Fei Fei. Tidak perlu lagi terbebani masa lalu. Masa depan cerah. Kamu pelan-pelan. Chu Xin. Kakak Fei Fei. Di jalan ketemu dia menyergapku, kebetulan aku tangkap untukmu. Temanmu bersih-bersih. Kakak Fei Fei, jangan takut, aku akan melindungimu. Kita berdua kalahkan si jahat ini, lalu kabur. Jadi, si jahat itu benar-benar tidak melakukan apa-apa padamu? Kamu ceritakan lagi apa yang kamu tahu tentang aku dan dia. Ceritakan dengan detail. Waktu itu, kamu satu-satunya di Liu Shanmen yang berani melawan Qian Kun Bang langsung untuk mengungkap identitas asli Gulin Yuan. Kamu mengambil risiko membuat jebakan di Julou Le Fang. Benarkah? Kakak Fei Fei, waktu itu kamu keren banget. Mereka puluhan orang mengelilingi kita. Begitu pedangmu keluar sarung, mereka langsung ketakutan. Beneran? Aku waktu itu juga berani banget. Lihat tatapan dinginku, mereka langsung menyerah tanpa melawan. Bejada korek apa mau dikeluarkan? Dia waktu itu tidak menyangka kamu berani mati bersamanya. Langsung ciut. Kamu kenapa? Sakit kepala ya? Mau istirahat di sana dulu? Aku tutup pintunya buat kamu. Sakit kepala lagi. Aku harus cepat-cepat memecahkan surat rahasia ini. Semoga malam ini kamu bermimpi indah.
lepaskan aku. Afei, tolong aku. Cepat lari. Jangan masak, orang jahat. Jangan. Jangan macam-macam. Afei, Aku di sini. Kamu dan kakak Fei Fei memang sepasang kekasih ya. Dalam ingatannya yang hilang, Lalu dia baru saja ingat, kamu tidak senang? belakangan ini dia sering seperti ini, bangun tidur lalu lupa segalanya. Tidak ingat apa-apa. Kalau kamu ceritakan semua kejadian masa lalu padanya, Kenangan masa lalu hanya akan membuatnya lebih menderita. Kamu juga tidak boleh menyebutkannya lagi. Jika kamu benar-benar peduli padanya, lebih baik bantu aku menyelidiki seseorang. siapa? Siang Liting. Gimana? Sudah memutuskan? Ini tujuan sebenarnya kamu menangkapku ya. Tapi, aku sudah memikirkannya semalaman. Dan memutuskan untuk membantumu. Aku bukan tunduk pada ancamanmu. Sejak kakak Fei Fei terluka, aku selalu bekerja untuk Tuan Siang. Dan menemukan beberapa hal yang aneh. Jika dia benar-benar bermasalah, aku pasti akan melapor ke ketua perserikatan. Kamu cukup bersemangat dan adil. Tentu saja. Tapi aku juga punya saran untukmu. Kalau kamu terus seperti ini dengan kakak Fei Fei, tidak akan bertahan lama. Lebih baik kamu menyerahkan diri, tunggu Oktober 20 tahun. Wakil ketua, anggap saja aku tidak bilang apa-apa. Aku bukan wakil ketua Qian Kun lagi. Kalau begitu aku memanggilmu Kakak Kepar. sarapan yang kubuat untuk kalian belum disentuh, cepat makan. Kalau tidak, lain waktu aku tidak masak untuk kalian. Kami segera pergi. Aku akan ambilkan bekal untuk dimakan di jalan. Tidak perlu, kamu istirahat saja di kamar. Benarkah tidak mau berpamitan dengan kakak Fei Fei? Perjalanan kita ini, tidak tahu apakah akan beruntung atau sial. Kakak Kepar.
Kamu mau pergi kemana? Urusan Qian Kun Bang belum selesai. Aku harus kembali. Kenapa tiba-tiba? Kamu tidak tega berpisah denganku? Ya. Aku selalu merasa kepergianmu kali ini agak berbeda. Wang Yuding sudah terlepas. Karena kamu tidak bisa mengingat apapun, tidak bisa memecahkan surat rahasia. Aku tidak akan menahanmu lagi. Kalau kamu ingin kembali ke Li Shan'en, kembalilah. Aku tidak pergi. Kapan kamu kembali? Cepat. Bawa aku bersamamu. Kemanapun kamu pergi, bawa aku, ya. Kali ini benar-benar tidak bisa. Lain kali aku akan membawamu, ya? Kamu bohong. Ini selalu kamu bawa. Barang yang sangat berharga. Mau diberikan padaku juga? Kalau begitu, apakah ini bisa dianggap sebagai hadiah cinta? Bisa. Aku benar-benar harus pergi. Cusin masih menungguku. Kalau begitu cepat kembali, aku menunggumu. Dewa di langit, mohon lindungi Gulin Yuan. Selamat melewati penderitaan Shi Hundan. Hamba Yun Fei Fei bersujud dan bersyukur. Sejak dulu, kebaikan dan kejahatan tidak bisa berdampingan. Hamba seorang polisi tapi jatuh cinta pada penjahat. Jika langit menghukum, mohon timpakan semua bencana pada diriku saja. Pak Tua, jual ini padaku. Hujan akan turun, datanglah besok. Tapi aku tidak tahu apakah besok bisa datang, jual saja padaku. Baiklah. Terima kasih. Gulin Yuan. Semoga perjalananmu aman.
kamu kembali. Sudah tahu apa yang harus dilakukan? Kalau begitu lakukan sesuai rencana kita. Karena dia Siang Liting berani melanggar hukum. Barang-barang di rumah semuanya terbuat dari emas. Aku pasti akan menangkapnya. Kalau begitu aku tidak sungkan. Sakit, pelan-pelan. Bos, lihatlah, si jahat ini menangkapku lagi. Sakit, sakit. Bos, jangan hanya panik, selamatkan aku. Tenang, kalian semua adalah sandera. Yun Fei Fei. Jika kau tidak bisa memecahkan surat rahasia ini, malam ini kepalamu akan berguling. Bawa SI jahat ini. Saudara-saudara, tunggu sebentar, aku masih di tangan si jahat. Pil jiwa memang hebat. Gulin Yuan, kau juga tidak lebih dari ini. Tangkap dia. Boss, kita selamat. Senang tidak? Cuek sayang? Bawa Fei Fei Kalyuan. Dia agak lelah belakangan ini, tidak perlu membuka titik akupunturnya. Biarkan dia beristirahat dengan tenang. Ya. Gali sedalam 3 kaki, semua bukti kejahatan Gulin Yuan. Tidak boleh ada yang terlewat. Ja. Jika kau melihat lagi, matamu akan kucongkel. Jika tidak ingin dia celaka, lebih baik kau bekerja sama. Baiklah. Kau, penjahat dunia persilatan, pasti akan mati tanpa kuburan. Sama-sama. Kau. Jangan takut. Fei Fei, sekarang aku akan membawamu pulang. Ayo. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Cepat. Aku harus segera membuka titik akupuntur ini. Kakak Fei Fei, ketua aliansi datang ke gerbang 6. Dia akan mengangkatmu sebagai pemburu dewa. Apa yang terjadi? Kakak Fei Fei, kau masih ingat? Saat aku dan Gulin Yuan turun gunung itu, kami pergi menyelidiki Siang Liting. Kami di rumahnya, menemukan bukti dia dan Yu Tianxing bersekongkol dengan geng Qian Kun. Kakak Fei Fei, kau masih ingat? Saat aku dan Gulin Yuan turun gunung itu, kami pergi menyelidiki Siang Liting. Kami di rumahnya, menemukan bukti dia dan Yu Tianxing bersekongkol dengan geng Qian Kun.
Gu Linyuan juga mengaku identitasnya sebagai anak angkat pemburu dewa tua dan tuduhan membunuh ayahnya. Itulah mengapa mereka masuk penjara bersamaan. Gu Linyuan mementaku. Pastikan kamu yang dapatkan pujian ini. Agar kamu bisa jadi detektif hebat, Kak. Kenapa kamu rencanakan ini? Membuat Xiang Liting yang menangkapmu? Apa yang sebenarnya terjadi dulu? Dulu aku dan Yu Tianxing sama-sama melakukan kejahatan besar. Dia tewas, aku bergabung dengan geng Qian Kun. Setelah itu aku punya kekuasaan dan pengaruh. Awalnya ingin melanjutkan hubungan dengan Fei Fei. Kalau memang ingin melanjutkan hubungan, dan kamu punya bukti kejahatan Xiang Liting, kenapa malah menyerahkan diri? Tentu saja. Aku tetap mendukungmu untuk menyerahkan diri. Kamu benar. Aku dan Fei Fei hidup sebagai buronan. Pasti tidak akan bertahan lama. Meskipun dia lupa masa lalu, bukan berarti itu buruk. Aku sudah memutuskan. Mengaku bersalah, biarkan dia tenang jadi detektif dengan masa depan cerah. Tidak mungkin. Gu Linyuan tidak mungkin melakukan kejahatan seperti ini. Aku tidak peduli jadi detektif hebat atau tidak. Aku akan menjadinya. Kakak Fei Fei. Tenang dulu, sekarang ketua aliansi ada di Liu Shanmen. Dia akan memberimu penghargaan langsung. Kalau kamu khawatir tentang Gu Linyuan, lebih cepat jadi detektif hebat, selidiki kebenarannya. Kalau hukumannya tidak sampai mati, masih ada harapan. Detektif Yun Fei Fei, ahli dalam sastra dan bela diri. Tidak takut lawan kuat. Berulang kali melawan geng Qian Kun, menangkap banyak penjahat, membersihkan racun dalam organisasi. Pilar penting Liu Shanmen, pahlawan Hyang, diangkat sebagai detektif hebat. Berkomitmen menjaga keamanan dunia persilatan. Penjahat Gu Linyuan, membantu kejahatan. Menyakiti banyak saudara persilatan, membunuh ayah untuk kehormatan, bertindak terbalik. Kejahatan besar, dihukum mati, segera dieksekusi. Yun Fei Fei punya kemampuan mengingat sempurna. Lulus ujian tertulis dengan nilai sempurna masuk Liu Shanmen. Hari ini melihat wanita tangguh tidak kalah dengan pria, benar-benar pahlawan wanita. Ketua organisasi sakit, Liu Shanmen kedepannya tergantung padamu. Baik. Terima kasih atas dukungan Ketua Aliansi. Bawahan sekarang. Mana ada kemampuan mengingat sempurna lagi. Bahkan hal paling penting pun tidak ingat. Fei Fei memang sudah berjuang mati-matian untuk Liu Shanmen. Obat lupa memang kejam, tapi kalau ada kesempatan, bisa saja disembuhkan. Tempat ini terasa sangat familiar, aku pasti pernah ke sini. Seru nggak? Aku dorong ya. Wah, seru banget. Ayo. Dorong lebih tinggi lagi, oke? Xiao Yuan. Kalau aku mencuri barangmu, tangkap aku dong. Kenapa nggak mau tangkap aku? Siapa yang mau nangkap kamu?
Aku mau kamu temani aku main. Aku Afei emang preman. Tapi kalau bilang gak nyuri, ya emang gak nyuri. Kamu kan anak angkat detektif terkenal, Xiao Yuan. Bawa aku ke pengadilan aja. Afei. Ternyata nama aku ditulis seperti ini, susah banget ya. Nggak susah, kamu bisa banyak nulis artikel dan latihan. Pelan-pelan pasti bisa. Kalau aku bisa nulis artikel, aku nggak jadi preman deh. Aku juga nggak bakal gabung Yan Kunbang, jadi antek penjahat. Aku mau ikut ujian Liu Shanmen bareng kamu. Aku punya ingatan kuat, sebenarnya pengen jadi pejabat. Kamu di istana, aku di dunia persilatan. Kita bareng-bareng bikin Hyang Kota jadi lebih baik. Oke. Xiao Yuan. Aku ini Xiao Yuan. Dia itu Afei. Kakak Fei Fei. Mereka mau eksekusi Guling Yuan. Apa? Dasar penipu, kok bisa sih kamu sebodoh ini? Kamu juga penipu kecil, tapi aku juga pencuri kecil. Kita emang jodoh dari sononya. Pertunjukan barongsai di pasar sebentar lagi mulai. Kali ini datang raja barongsai terkenal di kota. Cepat-cepat. Ayah angkat suruh aku belajar buat ujian Liu Shanmen, nggak boleh pergi. Kamu main sendiri aja. Kalau gitu aku juga nggak pergi, aku jadi barongsai buat kamu. Raja barongsai datang, biar aku lindungi kamu. Ini hal paling bahagia di dunia. Aku masuk Liu Shanmen 2 tahun lalu karena kamu. Dengar kamu diculik, aku buru-buru balik. Cepat ganti baju. Oke, Jangan nikah dia ya. cepat pergi. Aku mau selamatkan kamu, kalau nggak ada cahaya. Kita bertahan dalam kegelapan. Jangan takut, jangan takut. Kamu tahu nggak Guling Yuan? Gimana bisa jadi wakil ketua Qian Kunbang? Dia sebenarnya adalah tahanan yang mengalami siksaan dan pukulan. Sekarang dia malah menduduki posisi tinggi. Kamu pikir hanya karena aku menyukainya? Karena dia adalah orang obat dari kelompok Qian Kun. Pil penghisap jiwa, jika digunakan sedikit lebih banyak, bisa membuat seluruh otot tubuh berkontraksi dengan kekuatan yang begitu besar, hingga cukup untuk mematahkan semua tulang. Jika digunakan sedikit kurang, bisa membuat tubuh lemas seperti lumpur. Akhirnya kelelahan dan mati. Di masa depan, aku ingin bersama-sama mengikuti ujian Liu Shanmen, kamu di istana. Aku di dunia persilatan. Bahkan jika ayah angkat tidak mengakuiku lagi, aku tetap akan menikah denganmu. Jiazi. Beri nomor dengan baik, nanti cari buku jadi lebih mudah. Tiangong Diji. Ditambah nomor halaman dan baris dalam buku. Aku ingat sekarang. Ternyata ini jawaban dari surat rahasia, Afei. Hidup bersama mati bersama, jangan berpikir untuk meninggalkanku. Waktunya eksekusi. Tunggu, Jangan eksekusi dulu, tunggu sebentar. akulah anak angkat sebenarnya dari Yu Tianxing. Xiao Yuan. Apa yang kamu omongkan? Dulu, agar bisa diadopsi oleh Yu Tianxing, aku menyamar sebagai laki-laki, dijadikan anak angkat. Lalu aku menggunakan sebilah pisau, menusuk jantung Yu Tianxing. Yu Tianxing dibunuh olehku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kalau begitu, yang membunuh Dewan Yu bukan Guling Yuan, tapi kamu. Tidak, bukan. Ini perbuatanku sendiri, tidak ada hubungannya dengannya. Kami berdua. Kami berdua bersama-sama membunuh Yu Tianxing. Apa yang kamu katakan benar adanya.
Sekarang aku sudah memecahkan semua jawaban surat rahasia. Hanya aku yang bisa melakukannya di seluruh dunia. Ada APA, lindungi pemimpin aliansi. Kelompok Qian Kun menyerang penjara. Tembak mati Yun Fei Fei segera. Tunggu, Xiang Liting masih di dalam. Sini. Jam masih berguna. Bawa Jack Hellier untukku. Siap. Mana orangnya? Dari mana asapnya? Lindungi Tuan. Hati-hati dengan pengamanan Qian Kun, Bang. Chu Xin cepat. Cepat pergi. Chu Xin. Tolong. Selamatkan aku. Xiao Yuan, kamu tidak apa-apa? Afei, Aku akan menghitung denganmu nanti. aku ingat semuanya. Kamu tidak bahagia? Aku lebih suka kamu tidak ingat apa-apa. Kamu lagi-lagi mengambil keputusan sendiri. 5 tahun lalu kamu membohongiku untuk pergi, sekarang kamu pergi mengaku bersalah sendiri. Apakah setiap kali kamu ingin membuangku? Aku tidak. Aku hanya tidak ingin kamu terluka lagi, tidak ingin kamu menderita lagi. Aku juga tidak ingin kamu hidup terlunta-lunta. Menjadi pejabat wanita atau polisi. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik. Untuk memperlakukanmu dengan baik. Tapi, jika tidak bersamamu, maka setiap hariku akan sangat-sangat-sangat buruk. Baik, aku berjanji padamu. Bahkan jika hanya punya 1 hari untuk hidup. Aku ingin bersamamu dengan baik. Mulai hari ini, aku menjadi istrimu. Kita akan bersama selamanya. Bagaimana? Bagaimana kita belum menikah? Kamu sudah ingin menjadi istriku? 5 tahun lalu kamu bilang akan menikahiku di sini. Kamu berlutut saat mengatakannya padaku. Besok adalah ulang tahunku yang ke-18. Aku berencana untuk jujur pada ayah angkat. Meskipun dia tidak mengakuiku sebagai anaknya. Aku akan menikah denganmu. Tapi, aku tidak punya mas kawin. Apakah kamu mau menikah denganku? Kalau kamu berani menikah, aku berani menikah. Aku berjanji padamu. Ketika aku sukses nanti, aku akan memberimu pernikahan yang megah. Pertama, aku akan memberimu sebuah istana yang megah. Sungguh, Tentu. Dengan pintu dan jendela emas, meja kristal, dan peralatan batu giok. Atap rumahnya dihiasi genteng kaca warna-warni. Tiang rumahnya terbuat dari kura-kura emas dan kepiting perak. Aku akan memberimu tandu 8 penjunjung dan pernikahan megah sepanjang 10 li, mengundang ribuan tamu. Aku akan mengenakan gaun pengantin termahal padamu. Memasang gembok langit, mahkota Phoenix dan jubah merah menyambutmu di pintu. Xiao Yuan. Janjiku dulu tentang pernikahan megah sepanjang 10 li. Tak satu pun bisa kulakukan. Masih mau menikah denganku? aku mau. Bagaimana jika aku hanya punya 1 hari untuk hidup? Masih mau? Aku mau.
Mulai hari ini, kita adalah suami istri. Nasib kita terikat. Hidup dan mati bersama. Rekan-rekan, kita hanya perlu masuk ke arsip dokumen untuk membuka surat rahasia dan mendapatkan resep penawarnya, agar seluruh kota Heian terbebas dari ancaman pil penghancur jiwa. Kakak Fei Fei, kalian baru saja kabur dari tempat eksekusi. Sekarang jadi buronan kota, jika kami membiarkan kalian masuk. Ketua aliansi pasti marah. Aku yang bertanggung jawab jika ada masalah. Lepaskan. Hanya ini. Jiazi 25/1-23-3. Buku Jiazi halaman 25, baris pertama 23 karakter. Lalu angka 3? Dosis. Yichou 9243. Bulan. Bo. Salah. Lian. Yun. Yunlian adalah bahan obat, resepnya asli. Dosis 3 kian. Dingchen 16837. Tenang, carilah dengan tenang, aku menjagamu. Sembilan. 4. Salah. Gu Linyuan, menyerahlah sekarang masih bisa menyelamatkan nyawamu. Gu Linyuan, hentikan tindakanmu. Benar-benar musuh bertemu di jalan sempit. Gu Linyuan menggerla diriku. Atau aku bunuh kau juga. Du Xiaoyu. Bukannya kamu sudah tahu namaku Afei? Hari ini aku ada di sini. Kalian jangan harap bisa melangkah lebih jauh. Hari ini, tidak ada yang lolos. Bana. Posisi salah, tulang. Tenang. Jatuh, halaman 10-16.
Ini asap beracun. Kenapa aku tidak bisa melihat? Ave. Kamu kan, Ave? Ave. Xiao Yuan. Ave. Xiao Yuan. Kamu terluka parah. Tidak apa-apa. Matamu. Hanya asap yang mengganggu, tidak apa-apa. Ave, Ave. Sudah tidak ada waktu. Tubuhmu tidak bisa menunggu lebih lama. Ave. Ini buku terakhir. Tapi tidak ada nomor halamannya. Bacakan untukku, cepat. Nasihat untuk pasangan di dunia. Jangan saling bermusuhan. Tidak, Ave, tidak. Tidak, lanjutkan baca. Jangan terlalu terikat secara emosional. Menyimpan dunia dalam sebutir beras. Betapa besarnya ajaran Buddha. Menyimpan langit dan bumi dalam sebuah kendi. Betapa misteriusnya ajaran Tao. Aku tahu. Itu, Xuan, bahan terakhir adalah akar Xuan Shen. Itu akar Xuan Shen. Ave, aku khawatir karena aku terkena Wang Yu. Jadi aku akan bingung ingatan. Tolong bantu aku lagi. Jangan khawatir, kamu tidak perlu khawatir, aku percaya padamu. Jia Zi 21, 23. Lian adalah Lian. Yi Chou 9243. Yun. Ding Chen 1168. 39. Zi adalah Zi. Ding Jia 525. 74. Ungu. 175. Bahan terakhir adalah akar scrofularia.
Afei, ada orang di sini? Afei. Afei, bangun. Kita sudah berhasil memecahkannya. Afei. Pergi. Selama bertahun-tahun, kelompok Qian Kun telah melanggar prinsip-prinsip dunia persilatan. Menggunakan pil jiwa pemangsa secara sembarangan untuk mengendalikan pikiran anggota kelompok. Membunuh tanpa alasan, sungguh kejahatan yang sangat besar. Sekarang, kelompok Qian Kun sudah hancur. Obat penawar pil jiwa pemangsa juga sudah selesai dibuat. Chu Xin, kau bertugas membagikan obat penawar untuk menyelamatkan rekan-rekan dunia persilatan yang menjadi korban pil jiwa pemangsa. Ya, dan juga Yu Tianxing, mantan petugas 6 pintu. Perilakunya tidak pantas, dia pantas menerima hukuman. Mohon pemimpin aliansi memberikan hukuman yang ringan. Gu Linyuan dan Yun Feifei. Mereka tidak pantas mati, resep penawar pil jiwa pemangsa. Berkat mereka berdua baru bisa ditemukan. Menyelamatkan banyak warga dunia persilatan di kota He yang teracuni pil jiwa pemangsa. Ini bisa disebut sebagai jasa besar. Keduanya memang orang-orang hebat, sayangnya terbuang beberapa tahun. Sekarang akhirnya mereka mendapatkan apa yang diinginkan. Kakak Feifei. Pemimpin aliansi ingin memberi penghargaan pada kalian, kenapa malah mendorongku jadi petugas 6 pintu? Aku tidak mau. Kaulah harapan 6 pintu. Tapi aku masih kecil. Aku harus ikut kakak Feifei. Pemimpin aliansi juga sangat mendukung kau jadi petugas 6 pintu yang baru. Lagi pula, tidak menjadikanku petugas 6 pintu adalah hadiah terbesar untukku. Dengan begitu, kita bisa pergi kemana saja yang kita inginkan. Lalu kalian mau pergi kemana? Langit tinggi laut luas, aku hanya ingin dia menemaniku. Kemana saja boleh. Bintang-bintang di dunia, tak satu pun adalah dirimu.